Pernah dengar kabar viral di media sosial? Akhir-akhir ini, lini masa Instagram dan X ramai membahas soal unggahan yang menyebut bahwa memaki teman dengan nama-nama hewan bisa berujung pidana. Sebuah unggahan bahkan menampilkan ancaman hukuman 6 bulan penjara atau denda 10 juta rupiah, berlaku mulai 2 Januari 2026. Lantas, benarkah demikian? Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, memaki seseorang dengan sebutan nama hewan seperti anjing atau babi memang bisa dikenai pidana. Tindakan ini termasuk dalam kategori tindak pidana pencemaran. Hal ini diatur dalam pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal, agar diketahui umum, dapat dipidana karena pencemaran. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak kategori 2, yang setara dengan 10 juta rupiah. Selain pencemaran, menghina teman dengan nama binatang juga bisa dikategorikan sebagai penghinaan ringan. Aturan ini tertuang dalam pasal 436 KUHP. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori 2, yaitu 10 juta rupiah. Penting untuk dicatat, aturan hukum baru ini akan mulai berlaku efektif per 2 Januari 2026, seiring berlakunya KUHP baru. Namun, bagaimana dengan umpatan yang bersifat candaan? Kita seringkali menggunakan nama hewan sebagai ekspresi kekesalan atau bahkan lelucon di antara teman. Kata-kata seperti babi, monyet, atau anjing bisa saja terdengar kasar dan menyinggung, tergantung konteks, nada suara, dan hubungan antar individu. Menurut Fikar Hajar, penafsiran apakah sebuah umpatan itu candaan atau serius sepenuhnya bergantung pada korban. Jika korban merasa tidak terganggu dan menganggapnya candaan, kemungkinan besar tidak akan ada laporan. Namun, jika korban merasa tersinggung dan menganggapnya serius, ia berhak untuk melaporkannya. Perlu diingat, tindak pidana pencemaran dan penghinaan ringan ini termasuk dalam kategori delik aduan. Artinya, kasus ini baru akan diproses jika ada pengaduan resmi dari korban kepada pihak berwajib. Untuk melaporkan, korban perlu mengumpulkan bukti seperti rekaman atau saksi. Meskipun begitu, dalam praktiknya, kasus penghinaan ringan yang diproses hukum jarang terjadi. Seringkali, penyelesaiannya tidak selalu berakhir pada hukuman pidana penjara atau denda, melainkan melalui pendekatan restoratif justice atau mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jadi, kesimpulannya, mulai 2 Januari 2026, berhati-hatilah dalam bertutur kata. Memaki seseorang dengan sebutan nama hewan berpotensi dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP baru, baik sebagai pencemaran maupun penghinaan ringan. Namun, proses hukumnya tetap mengedepankan aduan dari korban, dan penafsiran candaan atau keseriusan bergantung pada korban itu sendiri. Dalam banyak kasus, penyelesaian damai melalui restoratif justice menjadi pilihan utama. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.